Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabarnya? Pada kesempatan ini Ustazah akan membahas tentang garis dan sudut, bab garis dan sudut ya. Apa itu garis? Garis adalah suatu susunan titik-titik bisa tak terhingga yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah, ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Jadi garis itu adalah susunan dari titik-titik ya yang saling bersebelahan. Nah, sekarang kedudukan dua buah garis ya. Kedudukan dua buah garis. Garis itu ada yang namanya garis yang sejajar, ada garis yang berpotongan, ada garis yang berhimpitan, ada garis yang bersilangan. Garis yang sejajar, contoh garis yang sejajar itu seperti ini ya. Apa itu garis sejajar? Yaitu jika garis tersebut berada pada satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak terhingga. Jadi garisnya seperti ini, terus garisnya lurus sampai kapanpun tidak akan berpotongan karena ini garisnya sejajar ya. Garis berpotongan adalah dua garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai satu titik potong, atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Contohnya seperti apa? Nah, ini garis yang berpotongan ya. Garis Q berpotongan dengan garis P ya. Ada satu titik potong bertemu atau titik persekutuan. Nah, bertemunya di sini. Ini namanya dua garis yang berpotongan. Kemudian ada garis berhimpit. Apa itu garis berhimpit? Adalah dua garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Jadi berhimpitan tuh berdekatan sampai seperti satu garis. Nah, ini titik potongnya di semua titik. Minimal ada dua titik atau dua titik potong, itu sudah disebut dengan garis yang berhimpitan ya. Kemudian yang keempat adalah garis bersilangan. Adalah dua garis bisa disebut bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak terletak pada satu bidang. Nah, contohnya di sini garis yang berpotongan itu misalkan garis OK dengan MN. Ya. Ini namanya garis bersilangan. Garis OK mah coba sekali lagi. Tidak sejajar dan tidak pada satu bidang. Garis OK mah ke atas, garis MN mah ke kanan dan ke kiri. Kalau garis OK kalau diperpanjang ke atas dan ke bawah. Terus garis RN dan garis KL, RN ke sini, KL ke sana. Kalau KL mah diperpanjang tuh ke kiri dan ke kanan, kalau RN mah ke atas dan ke bawah. Ini garis yang bersilangan. Ya, di sini juga ada garis yang berpotongan, yaitu garis PQ dan garis OP. Nah, ini berpotongan pada satu titik di sini. Ya, garis PL dan garis OP. Nah, berpotongan. Kalau ditarik garis PL semakin memanjang ke atas, OP semakin memanjang ke kanan atau ke kiri, maka akan berpotongan di sini. Nah, bisa. Kalau garis bersilangan mah tidak berpotongan, juga apa tadi? Kedua garis tidak sejajar ya dan bersilangan. Ya. Yang satu ke atas dan ke bawah, yang satu ke kanan dan ke kiri, itu garis bersilangan. Nah, sekarang kita bahas tentang sudut. Apa itu sudut? Sudut merupakan hal yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar ataupun dua buah garis lurus. Nah, seperti di sini ada dua buah garis berpotongan. Nah, ini akan membentuk sudut ya, begitu.
Sudut merupakan suatu daerah yang terbentuk dari sebuah sinar yang diputar pada pangkal sinar. Sudut dinotasikan dengan simbolnya seperti ini ya. Misalkan sudut A, lambang seperti ini, kemudian A. Pengertian sudut. Dalam ilmu matematika, sudut dapat diartikan sebagai sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpitan. Misalkan ini ya, ada dua garis sinar. Nah, ini ada berpotongan. Nah, berhimpitan di sini ya. Ini namanya pusat. Sudut dalam geometri. Nah, titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Nah, contohnya ini ya, titik pangkalnya di sini. Sudut dalam geometri merupakan suatu besaran rotasi pada suatu garis dari satu titik pangkal ke posisi yang lain. Selain itu, dalam bangun dua dimensi yang beraturan, sudut bisa juga didefinisikan sebagai ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Ruang antara dua buah garis lurus yang saling berpotongan seperti ini nih ya, yang saling berpotongan. Bagian pada sudut. Bagian pada sudut. Bagian-bagian pada sudut ada yang namanya titik sudut, ada yang namanya kaki sudut, ada yang namanya daerah sudut. Ini titik sudut, kaki sudut yang ini, dan daerah sudut yang ini ya. Makanya kalau besar sudut suka ada lengkung seperti ini. Nah, ini daerah sudutnya. Kaki sudut merupakan garis sinar. Garis sinar tuh yang ini nih, yang membentuk sudut tersebut. Titik sudut merupakan titik pangkal atau titik potong. Nah, misalkan ini garis A, garis C, nah berpotongan di titik B. Nah, ini titik sudut ya, atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Kemudian daerah sudut ada atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut. Daerah atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut ya. Begitu. Nah, hubungan antar sudut. Nah, ada sudut berpenyiku. Misalkan ini sudut A, B, C. Ini sudutnya 90 derajat. Kalau berpenyiku berarti siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, jika terdapat dua sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satunya menjadi sudut penyiku atau sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku. Contohnya ini, misalkan begini ya, maksud berpenyiku. Ada sudut ABD di sini. Nah, jika sudut ABD ini berhimpitan dengan sudut DBC dan jika dijumlahkan ini nanti akan membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jadi, kalau disebutnya di sini ABD berpenyiku dengan sudut DBC. Nah, jika sudut ABD dijumlahkan dengan sudut DBC, maka jumlahnya 90 derajat. Misalkan sudut DBC itu adalah 30 derajat, maka untuk mengetahui sudut ABD tinggal 90 dikurangi 30, berapa ini? 60 begitu ya. Jadi manfaat dari sudut berpenyiku ini, jika kita mengetahui salah satu sudutnya, maka kita untuk mengetahui sudut yang lainnya dengan mengurangi 90 dikurangi sudut yang diketahui. Ada sudut berpelurus. Nah, kalau berpelurus berarti 180 derajat. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satunya akan menjadi sudut pelurus untuk sudut yang lainnya, sehingga kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Kalau tadi berpenyiku itu komplement, kalau berpelurus suplemen. Contohnya ini ada sudut TQR berpelurusnya dengan sudut TQP
ya TQP, atau di sini sudutnya ada 3.